Halo Sobat Jempol Hijau. Pernah nggak sih kalian ke pasar, mau beli kacang panjang, tapi pas lihat harganya malah bikin napas kita yang jadi panjang? Udah mahal, kadang belum tentu seger lagi, ya kan? Nah, hari ini kita bakal bedah satu video jenius yang bakal bikin kalian pensiun beli kacang panjang di pasar. Kita bakal belajar gimana caranya menyulap sudut rumah yang sempit jadi pabrik kacang panjang yang hasilnya sampai nggak habis dimakan sekeluarga. Siapkan catatan, karena ini bukan sekadar nanam, ini adalah seni memanjakan tanaman. Oh iya, sebelum kita masuk ke rahasia tanahnya, coba absen dulu di kolom komentar. Kalian tim tumis kacang panjang atau tim lodeh? Oke, sekarang kita masuk ke rahasia paling sakral yang ada di video ini, yaitu meracik nasi goreng nutrisi buat si calon kacang panjang kita. Kenapa saya sebut nasi goreng? Karena kalau bumbunya pas, hasilnya bikin nagih. Nah, tanaman juga sama. Kalau medianya cuma tanah biasa, itu mah namanya nasi putih doang. Kurang nendang nutrisinya. Langkah pertama, si pemilik video ini menyiapkan tanah kebun sebagai bahan dasar. Lalu, tanah kebun dicampur dengan sekam padi dan pupuk kandang domba yang sudah difermentasi. Anggap saja ini lagi bikin nasi goreng spesial buat si kacang. Sekam buat ventilasi supaya akar nggak sesek napas. Dan pupuk domba itu vitaminnya. Campur sampai rata dan boom! Kalian punya tanah premium tanpa harus beli di toko mahal. Ingat ya, kunci tanaman bahagia itu dimulai dari rumah, tanah yang nyaman. Dengan modal bahan sederhana ini, kalian sudah selangkah lebih maju buat punya stok sayuran yang lebih segar, lebih sehat, dan pastinya jauh lebih aman daripada beli di luar yang kita nggak tahu pakai pestisida apa enggak. Kapan lagi bisa makan enak, sehat, dan gratis dari halaman sendiri, ya kan? Nggak punya lahan luas? Jangan sedih. Sumber kita kali ini pakai kotak plastik atau kontainer box bekas. Tapi lihat trik cerdasnya. Dia melapisi bagian dalamnya dengan kain bedak atau spray bekas. Kenapa? Supaya tanahnya nggak bocor keluar, tapi udara tetap bisa masuk. Jenius kan? Jadi spray bolong kalian jangan dibuang dulu. Bisa jadi pot mewah nih. Di satu kotak ini, kita cukup tanam 3 bibit kacang panjang saja. Jangan terlalu ramai, nanti mereka malah berantem rebutan nutrisi, kayak kita pas lagi rebutan diskon. Setelah ditanam, jangan lupa kasih sunscreen alami berupa jerami padi di atasnya. Ini fungsinya buat menjaga kelembapan tanah supaya nggak gampang kering kena matahari. Siramnya cukup 2 hari sekali saja, jangan dibikin banjir ya. Nah, setiap 20 hari, si kacang butuh asupan tambahan. Caranya, gali parit kecil sekitar 10 cm dari akar. Ingat, jangan nempel akar ya, nanti akarnya kaget. Lalu taburkan pupuk ampas tahu atau pupuk domba lagi. Kalau tanaman kenyang, panen pun tenang. Nah, setelah media tanamnya siap dan bibit sudah mulai tumbuh, kita masuk ke tahap yang paling estetik, membangun rangka rambatan. Bayangkan, kacang panjang itu seperti atlet panjat tebing. Mereka butuh pegangan yang kokoh buat pamer hasil buahnya nanti. Di video ini, kita diajarkan cara bikin rangka yang simple tapi kuat banget. Caranya, siapkan bilah-bilah bambu atau kayu yang ramping tapi tangguh. Kita bakal bikin semacam kerangka atau tenda buat mereka. Kenapa harus pakai rangka? Karena kacang panjang itu tipe yang ambisius. Mereka mau tumbuh tinggi menjulang ke atas biar dapat sinar matahari maksimal. Kalau kalian gak kasih rangka, mereka bakal mager di atas tanah. Dan percayalah, kacang yang tumbuh di tanah itu rawan busuk dan dihinggapi hama yang gak diundang. Ingat ya, rangka yang bagus itu yang gak gampang goyang pas kena angin atau pas lagi berat-beratnya nahan beban buah yang melimpah. Kalau rangkanya kokoh, panennya pun tenang. Ngomong-ngomong soal rangka, kalian lebih suka pakai bahan apa nih buat rambatan di rumah? Pakai bambu tradisional, pipa paralon bekas, atau malah pakai kabel jemuran yang udah gak dipakai? Coba kasih tahu idenya di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Nah, setelah sekitar 2 bulan merawat dengan penuh kasih sayang, mulai dari bikin media tanam nasi goreng sampai masang rangka apartemen mewah,
Siap-siap deh, mata kalian bakal dimanjakan dengan pemandangan kacang panjang yang menjuntai manja, hijau segar, dan siap untuk dipanen pertama kalinya. Dan asyiknya lagi, kacang panjang ini bukan tipe tanaman yang sekali klik selesai. Dia bisa dipanen berkali-kali. Jadi sekali tanam, stok sayuran di dapur bisa aman untuk waktu yang lama. Bayangkan momen saat kalian memetik kacang itu langsung dari pohonnya. Suaranya yang krak, renyah. Lalu kalian bawa ke dapur buat dimasak. Mau ditumis oke, tapi kalau merujuk ke sumber kita, coba deh dipotong-potong lalu dimasak bareng daging. Wah, aromanya saja sudah bikin tetangga nengok. Percaya deh, biarpun ada yang nawarin ganti pakai daging iga 10 kilo, rasanya bakal tetap kalah nikmat sama kesegaran kacang hasil keringat sendiri. Ada kepuasan batin yang gak bisa dibeli dengan uang. Pas kita bilang ke keluarga, ini sayurnya organik, hasil tanam sendiri loh. Menanam sendiri itu nggak cuma soal menghemat pengeluaran belanja pasar yang makin hari makin ngajak berantem sama dompet. Ini soal ketenangan pikiran atau peace of mind. Kita jadi tahu persis kalau apa yang masuk ke perut kita dan anak-anak itu bersih, segar, dan yang paling penting tanpa obat kimia atau pestisida berbahaya. Benar-benar sehat luar dalam. Oh iya, buat kalian yang sudah gatel mau mempraktekkan cara jenius ini, sekarang adalah waktu yang tepat. Terutama kalau kalian menonton ini di bulan Mei. Itu adalah waktu yang sangat pas untuk mulai menyemai benih kacang panjang. Jadi, jangan cuma jadi penonton setia. Yuk, jadi pelaku sejarah di kebun sendiri. Sebelum videonya berakhir, coba kasih tahu saya. Selain kacang panjang, tanaman apa lagi nih yang pengen banget kalian tanam di kotak bekas, tapi masih ragu cara mulainya? Tulis di kolom komentar ya, nanti kita bedah bareng-bareng tutorial cerdas lainnya. Dan buat kalian yang merasa tips ini bermanfaat, jangan lupa klik jempol ke atas dan share ke grup WhatsApp keluarga. Siapa tahu habis ini kalian bisa panen bareng tetangga. Sampai jumpa di petualangan hijau berikutnya. Dadah!